فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan seorang yang wafat, di mana di sana ada beberapa hak yang wajib ditunaikan sebelum dibagi sebagai warisan. Bagus. Ada 5 hak bersama dengan warisan. Berarti yang sebelum warisan 4. Nah, 4 hak sebelum harta itu dibagi sebagai warisan. Karena keseluruhan hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ada 5, termasuk sebagai warisan. Nah, sebelum dibagi sebagai warisan ada 4 hak yang wajib ditunaikan. Apa saja itu? Muhammad Aceh, tutup kitab. Yang pertama, untuk biaya penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazahnya, yang disebut dengan mu'natu at-tajhiz. Biaya pengurusan jenazah diambil dari harta peninggalan pertama kali. Yang kedua, Mbak Jabir, saya ditunaikan hak-hak yang kaitannya dengan harta itu sendiri. Seperti apa? Apabila harta kita punya ikatan hak, seperti apa contohnya? Digadaikan, harta tersebut digadaikan. Ini berarti harta itu dalam kondisi tertahan, maka harus dilepaskan. Nah, pertama kali berarti apa? Kalau barang-barang yang digadaikan kok, nah, belum ditebus ikhwan, berarti segera apa? Barang-barang gadaian itu dilepaskan. Nah, kemudian hak yang ketiga, indak ya Ali. Hak yang kaitannya dengan orang yang meninggal itu ada berapa? Ada 2. Pertama, hak sesama anak Adam, ini berupa hutang-hutang, berupa upah-upah yang belum dibayar. Terus hak Allah Subhanahu wa taala yang berupa hutang kepada Allah yang kaitannya dengan harta. Hutang kepada Allah yang kaitannya dengan harta, contohnya apa, Zikri? Zakat yang belum tertunaikan. Kemudian apa? Puasa tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan. Apa khairan? Kafarah. Misalnya dia masih punya tanggungan kafarah memberi makan 10 orang miskin misalnya. Nah, itu diambil dari hartanya. Baik. Adapun puasa disebutkan di sini secara umum memang hak Allah Subhanahu wa taala, tapi kaitannya dengan pembahasan warisan tidak ada. Paham?
Baik. Kemudian hak yang keempat, indak ya Hamzah, menunaikan wasiat kalau dia berwasiat yang berupa apa? Pemberian harta kepada selain ahli waris setelah meninggalnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Babu asbabi wa syuruti wa arkani wa mawani'il irthi. Bab yang berkaitan dengan sebab-sebab dan syarat-syarat serta rukun-rukun dan penghalang-penghalang pewarisan. Baik. Berarti pada bab ini ada 4 hal, ikhwan, yang akan kita bahas kaitannya dengan masalah waris. Yang pertama adalah sebab pewarisan, atau dengan kata lain, apa sebab-sebab yang seseorang bisa mendapatkan suatu warisan. Karena tidak bisa tiba-tiba seseorang dapat warisan tanpa ada sebabnya. Nah, qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala, asbabul irthi thalathah. Sebab seseorang bisa mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama an-nasab. Ini merupakan sebab pertama untuk seorang dapat warisan. Kenapa? Karena ini asalnya. Nah, kenapa? Karena asal dalam pewarisan itu kan apa? Karena jalur kerabat, jalur nasab, jalur keturunan. Baik. Dan nasab secara bahasa, ikhwan, maknanya adalah qarabah, hubungan kekerabatan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan nasab adalah al-ittisal baina insanain bil ishtirak fi wiladatin qaribatin aw ba'idah, yaitu adanya hubungan antara 2 orang di mana dia memiliki kesamaan dari sisi jalur kelahiran. Apakah kesamaan itu dekat atau jauh? Contoh, ada kesamaan jalur kelahiran yang dekat seperti siapa? Antara kakak adik kandung, ya kan? 2 saudara kandung. Ini jalur kelahiran sangat dekat. Karena apa? Sama-sama dilahirkan dari seorang ibu. Nah, baik. Ada gangguan. Ini makna an-nasab. Dan nasab, akhwan, meliputi 3 jalur yang diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama usul, yang kedua furu', dan yang ketiga hawashi. Usul yaitu jalur nasab yang ke atas, dari mana kita ada di dunia ini, terlahirkan di dunia ini, jalurnya dari siapa ke atas? Berarti dari ayah, kemudian
ayahnya ayah namanya kakek terus ke atas. Demikian pula ibu. Nah, ibunya ibu yaitu apa? Jaddah terus ke atas. Nah, ini namanya usul. Kemudian yang kedua al-furu', yaitu cabang, yaitu yang bercabang dari kita. Kalau usul yaitu kita asalnya dari siapa. Sekarang kalau furu' yaitu dari kita itu muncul siapa? Berarti anak-anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Namanya furu'. Kemudian hawashi. Hawashi ini yaitu yang ke samping. Nah, samping kanan kiri kita yaitu berarti saudara-saudara. Namanya hawashi. Saudara-saudara kita, anak-anak saudara kita, ini namanya hawashi. Turun, walaupun apa? Turun ke bawah, yaitu kita punya saudara, saudara kita punya anak. Terus ke bawah ini namanya hawashi. Demikian pula ke atas, saudara orang tua kita. Saudara orang tua kita, kalau itu dari jalur bapak namanya apa? Dalam istilah Arab, Abdurrahman, am. Kalau laki-laki am, kalau perempuan amma. Kalau saudara ibu berarti siapa? Khal atau khalah. Ini namanya apa? Hawashi istilahnya. Baik. Ini 3 jalur dalam apa? Dalam nasab. Usul, furu' dan hawashi. Dan penggambaran itu penting karena nanti kita butuh menggambarkan pada setiap kasus ikhwan kedudukan seseorang dia sebagai apa? Apakah sebagai usul, furu' atau hawashi? Kemudian sebab yang kedua adalah sebab pernikahan. Nah, sebab pernikahan, yaitu adanya akad pernikahan antara 2 orang, dengan akad yang sahih, walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Ini sudah dinamakan dengan nikah. Ini secara istilah. Intinya nikah yang dimaksud adalah pada akad. Akad pernikahan dengan akad yang sahih secara syar'i. Kalau seseorang sudah melakukan akad secara syar'i, walaupun belum berhubungan, belum berkumpul, maka itu sudah dinamakan menikah. Oleh karena itulah keluar dari sini akhwan, dari aqduz zaujiyah as-sahihah, akad pernikahan yang sahih, keluar darinya apa? Hubungan yang di luar akad yang sahih, seperti apa? Hubungan zina wal'iyadzubillah. Hubungan zina tidak bisa dengannya terjadi saling mewarisi. Dan dari pengertian tadi, di mana walaupun belum terjadi hubungan suami istri, tetap dengan pernikahan yang terjadi akad sahih, akhwan, sudah dengannya tetap pewarisan. Seperti misalnya, akhwan, seseorang baru saja melakukan akad nikah, kemudian baru selesai akad nikah, suaminya meninggal. Belum diapa-apakan, belum disentuh, belum, baru ketemu walinya saja. Ternyata qadarullah suaminya meninggal, jatuh kepleset. Sebab meninggal itu banyak. Dan maut fuja'ah, akhwan, kematian yang datang tiba-tiba ini diantara perkara yang semakin lama semakin banyak dengan dekatnya hari kiamat.
kematian yang datang tiba-tiba. Ini yang banyak manusia lalai darinya. Padahal peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak. Nah, pada setiap musibah, perhatikan musibah besar yang baru saja kita mendengarnya yang terjadi di Aceh maupun di Sumatera Barat. Berapa banyak mereka-mereka yang meninggal dengan apa? Dengan tiba-tiba. Tidak ada yang berpikir akan terjadi seperti itu. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian merasa aman bahwa dirinya akan bisa hidup sampai esok hari. Belum tentu seorang bisa hidup sampai esok hari, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, pada contoh kasus tadi, baru terjadi akad nikah, qadarullah, mempelai laki-laki meninggal. Si wanita yang cuman baru dikatakan istrinya secara akad, apakah dapat warisan? Dapat warisan tidak, Ali? Dapat. Nah, beruntung ini. Baik. Dia dapat warisan langsung. Ini hukum syar'inya, dia langsung dapat warisan. Tapi banyak tentunya orang-orang dari keluarga suami, ini baru diapa-apakan sudah dapat warisan, tidak akan terima. Padahal secara syar'i dia dapat warisan. Nah, berdasarkan hadis Maqil bin Sinan. Taib Utiya Abdullah fi imra'atin tazawwajaha rajul thumma mata anha wa lam yufrid laha sadaqan wa lam yakun dakhala biha. Bahkan ini belum ditetapkan mahar. Nah, Taib didatangkan kepada Abdullah bin Mas'ud karena beliau seorang alim, rujukan, mufti pada masanya, di masa sahabat. Didatangkan kepada Abdullah bin Mas'ud seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-lakinya meninggal. Jadi ini kasus bukan sekadar kasus belum pernah terjadi, pernah terjadi dan diriwayatkan, di mana baru menikah kemudian meninggal, belum ditetapkan maharnya dan belum masuk menemuinya. Fakhtalafu ilaih, maka terjadi perselisihan. Diangkatlah perselisihan ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud memberikan fatwa, ara laha mithla sadaqi nisaiha wa lahal mirath wa 'alaiha al-'iddah. Berarti wanita ini yang baru saja dinikahi cuma sekedar akad. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku memandang baginya, bagi wanita tersebut hak untuk dapat mahar. Hak untuk dapat mahar sesuai dengan mahar kebiasaan wanita yang normalnya, karena belum ditetapkan maharnya berapa. Ketika suatu mahar tidak ditetapkan oleh pihak perempuan, mau mahar apa belum ditetapkan, maka dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan wanita-wanita di daerah tersebut maharnya berapa. Ini pertama, dia dapat mahar. Walahal mirath, dan dia juga dapat warisan. Dapat warisan. Kalau laki-laki ini masih perjaka dan punya harta, berarti warisan perempuan ini berapa? Berapa? Seperempat hartanya. Nah, seperempat harta. Tapi kalau yang laki-laki yang mau menikahinya ini sudah punya anak, maka perempuan tadi dapat 1/8. Baik. Kemudian wa 'alaihal 'iddah, dan wajib atas wanita tersebut untuk apa? Untuk menunggu, yaitu mengambil masa iddah. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Baik. Ini fatwa dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian fasyahida Maqil bin Sinan al-Asy'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha fi birwa
ibnati Washiq bimithli ma qadha. Kemudian Ma'qil bin Sinan bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menetapkan yang demikian itu, yang seperti ketetapan Abdullah bin Mas'ud pada kasus Birwa, putri dari Washiq. Dan ini menunjukkan apa yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud mencocoki keputusan siapa? Keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini bisa mewarisi dari kedua belah pihak, ikhwan. Ini kasus yang meninggal apa? Laki-laki. Tapi seandainya yang meninggal perempuan, laki-laki dapat warisan enggak? Sama. Kalau seandainya yang meninggal ini perempuan, ya kan, baru akan nikah, kepleset jatuh. Nah, si wanita ini meninggal. Baik. Laki-laki yang baru saja melangsungkan akad dengannya dapat warisan tidak? Dapat warisan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan juga walakum nisfu ma taraka azwajukum. Langsung dapat setengah harta. Kalau wanita kaya, rezeki nomplok. Nah, ini kalau mikirnya duit saja. Cuman orang baru menikah tentunya ya sedih. Ini kita berbicara tentang masalah warisan. Jadi bisa saling mewarisi dari kedua belah pihak. Pokoknya intinya akad pernikahan yang sah. Baik. Makanya penting untuk seseorang memperhatikan keabsahan suatu akad nikah. Baik. Nah, di sini para saksi yang menjadi saksi nikah, mereka harus tahu ini akadnya sah atau ini akadnya tidak. Jangan cuma sekedar ditanya sah. Padahal dia tidak tahu, apalagi misalnya yang melakukan akad nikah ini pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, ada dua saksi. Nah, kemudian setelah selesai akadnya ditanya sah, langsung bilang sah. Padahal ditanya apa makna bahasanya tadi dalam akadnya tidak paham. Nah, ini tidak benar. Jadi saksi harus tahu apa yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tadi. Baik. Dia harus paham apa kalimat-kalimatnya dalam akad tersebut. Makanya ketika seorang menunjuk orang lain untuk jadi saksi dalam pernikahan misalnya, ini menjadi saksi ini tidak ringan, ya kan? Karena apa? Dia menjadi saksi atas tidak sahnya suatu akad atau sahnya. Sah atau tidak dia jadi saksi. Maka kalau dia ragu ini sah atau tidak, anda ragu atau belum. Nah, apalagi kalau tidak tahu kalimatnya. Maka di sini penting bukan hanya sekedar yang melakukan akad yang yang paham kalimat-kalimatnya. Karena kalimat akad ini bukan kalimat yang kita ta'abbud dengan kalimat-kalimat itu. Tidak seperti baca Al-Quran, kita beribadah kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, membacanya. Tapi apa? Kalimat akad itu kalimat yang harus dipahami oleh kedua belah pihak. Tidak sekedar dihafal begitu saja, angkah tuka wazawajtuka. Ini maknanya apa? Pokoknya dihafal. Tidak boleh. Mending dia katakan dengan bahasa Indonesia kalau para saksinya pahamnya bahasa Indonesia. Atau bahasa Jawa kalau para saksinya pahamnya bahasa Jawa. Sehingga orang yang menjadi saksi paham apa yang dikatakan oleh dua belah pihak. Nah ini. Nah, di antara perkara yang menunjukkan pentingnya sah tidaknya suatu akad karena berpengaruh pada masalah waris. Nah, kalau ternyata tadi belum sah misalnya, qadarullah meninggal, berarti belum sah ya, nggak jadi dapat warisan, ya, nggak dapat warisan. Baik. Ini sebab yang kedua, kawan, yaitu apa? Sebab pernikahan. Nah, maka batal
Nah, sebab ini ketika apa? Ketika terjadi perceraian. Nah, membatalkan akhwan. Nah, sebab pernikahan sebagai sebab untuk bisa mewarisi, nah, yaitu at-talaq. Baik. Cuman tolak yang bagaimana yang menjadi sebab batalnya seseorang mendapatkan warisan. Adapun tolak yang raj'i sebagaimana dalam masalah, perhatikan masalah di bawah itu. Ma yubtilu sababan nikah, yang membatalkan sebab mendapatkan warisan dari jalur pernikahan, huwa at-talaqul ba'in, yaitu tolak ba'in, tolak yang dengannya sudah apa? Sudah betul-betul terpisahkan antara dua insan yang tadinya terikat dengan ikatan pernikahan. Baik. Tolak ba'in itu bisa dengan sebab fasakh. Pembatalan. Ini tolak ba'in fasakh dengan sebab pembatalan, ini biasa ditetapkan oleh qadhi. Misalnya, kawan, dua orang ini sudah nikah 5 tahun misalnya. Ternyata kemudian datang saksi mengatakan dua anak ini dulu aku susui. Dua-duanya dulu aku susui, berarti boleh tidak ini? Harus segera dipisah karena tidak boleh menikah antara dua saudara sesusuan. Ini namanya fasakh, langsung apa? Pisah. Nah, ini sudah tidak dapat warisan sudah. Nah, atau ba'in dengan sebab tolak. Berarti sebab tolak, kalau tolak ba'in adalah tolak yang ketiga. Tolak pertama kemudian rujuk, tolak kedua kemudian rujuk. Ini berarti sudah 2 tolak. Kalau baru tolak pertama, ikhwan, aku ceraikan kamu, ini tolak pertama. Kemudian setelah itu meninggal. Nah, si istri kira-kira bersyukur atau bersedih? Sudah diceraikan, nah, syukurin kamu. Nah, ceraikan aku, tapi dia dapat warisan enggak? Dapat warisan kalau masih masa iddah. Nah, baik. Ini tolak ba'in. Juga masuk dalam tolak ba'in dengan sebab khulu'. Dengan sebab khulu', di mana seorang wanita akhwan mengajukan khulu' dengan mengembalikan mahar agar lepas ikatan dia dengan suaminya, sehingga tidak ada lagi ikatan pernikahan. Maka kalau khulu' diterima, akhwan, maka langsung apa? Pisah. Langsung pisah. Dan cuma menunggu 1 kali haid, setelah itu si wanita ini boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau ingin kembali, maka wajib dengan akad baru dan mahar baru. Baik. Qala amat talaqur raj'i fa innahu la yamna'ul mar'ah min mirathiha. Adapun tolak raj'i itu tolak yang keberapa, Abah Suhaib? Tolak pertama dan tolak kedua. Ini tolak raj'i. Tolak raj'i itu tolak yang seorang masih bisa rujuk. Maka itu tidak menghalangi seseorang wanita dari mendapatkan warisannya. Illa idzan tahat iddatuha, kecuali apabila iddahnya berakhir. Berarti kalau wanita ini sudah selesai iddahnya, tidak boleh dia sembunyikan. Misalnya dia baru diceraikan tolak pertama. Baik. Dia masih memiliki apa? Memiliki kebiasaan haid. Maka wanita seperti ini iddahnya berapa? 3 kali haid. Maka dia tidak boleh menyembunyikan. Seandainya baru 2,5 bulan sebenarnya dia sudah 3 kali haid. Datang berita mantan suaminya meninggal. Wah, ini aku nggak boleh ngaku ini biar dapat warisan.
mengakunya aku baru 2 haid. Nah, demi dapat warisan, sah tidak? Tidak, dia termasuk dalam kezaliman dan makan harta tanpa hak. Tapi kalau memang seandainya ketika mantan suaminya meninggal dia baru 2 kali haid, walaupun sudah diceraikan, nah masih masa iddah, dia berhak mendapatkan warisan tidak? Berhak mendapatkan warisan. Nah ini masalah apa? Talak, kawan. Berarti talak yang dengannya seorang tidak dapat warisan dengan sebab pernikahan yaitu talak bain. Talak bain ini bisa karena sudah talak yang ketiga, atau talak dengan sebab pembatalan akad nikah oleh pihak hakim, atau sebab khulu'. Kemudian juga talak raj'i apabila sudah selesai masa iddahnya. Kemudian sebab yang ketiga, dan ini jarang di masa sekarang kawan, dari sebab untuk seorang dapat warisan yaitu al-wala. Maka konsentrasi kita pada nasab dan nikah. Nah, adapun wala yang dimaksud dengan wala kawan yaitu suatu pemberian hak untuk seorang mendapatkan warisan dengan sebab pemerdekaan dari seseorang kepada budak. Taib. Yang diistilahkan oleh para ulama al-wala huwa thubutu hukmin syar'i bi'id'in au bita'ati sababi. Tetapnya hukum syar'i dengan sebab pembebasan budak, atau dengan sebab dia menempuh sebab untuk budak ini bisa merdeka. Nah, wala bisa berupa nusrah, yaitu dia dibela oleh mantan budaknya, diberi bantuan dan seterusnya. Nah, orang yang membebaskan budak, maka dia punya hak untuk dapat warisan dari bekas budak yang dimerdekakan tadi. Itu namanya wala. Baik. Dan bagaimana dia bisa dapat warisan? Itu nanti pada pemjabaran pelajaran berikutnya. Intinya kalau seseorang membebaskan budak, maka dia bisa mendapatkan warisan dari mantan budak tersebut. Ini 3 sebab. Cuman sebab yang berlaku pada masa kini dalam artian kita temui banyak dalam kasus ya, 2 saja, yaitu nasab dan nikah. Maka itu diingat-ingat. Kemudian syurutul irsi, syarat pewarisan. Salasah, itu ada 3. Setelah ada sebabnya, tidak mesti sebab ini membuahkan akibat, ya kan? Kalau yang punya harta belum mati, gimana dapat waris? Ya kan? Makanya di sana ada syarat-syarat untuk suatu pewarisan itu bisa sah diberikan. Nah, syarat pewarisan itu ada 3. Pertama, at-tahaqquq min mautil muwarrith. Yaitu betul-betul jelas kematian orang yang akan mewariskan hartanya. Memang beliau telah meninggal ya, telah wafat. Tidak boleh kalau masih ragu-ragu ini wafat atau belum. Orangnya ini tidak tahu ini kemana, sudah lama tidak tahu kabarnya. Ini belum boleh kemudian hartanya dibagi sebagai warisan. Sampai betul-betul yakin bahwasanya orang yang akan mewariskan harta tersebut meninggal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tahaqquq min hayatil warithi ba'da mautil muwarrith. Yaitu betul-betul yakin
dan pasti tentang hidupnya ahli waris setelah kematian muwaris, kematian yang akan apa? Diwariskan hartanya tadi. Maka dalam masalah pewarisan ikhwan, urutannya adalah apa? Yang meninggal duluan itulah apa? Yang mewariskan hartanya. Makanya untuk dapat warisan berarti dia harus apa? Meninggalnya setelah orang yang punya harta tadi. Seandainya sama-sama meninggal. Contoh kasusnya misalnya ikhwan, terjadi apa? Terjadi kecelakaan waliyadzubillah. Nah, misalnya sama-sama semuanya dibawa ke rumah sakit. Antara ini orang tua, kemudian anak, kemudian mungkin istri. Nah, ini ketika sama-sama dibawa ke rumah sakit, harus apa? Siapa yang meninggal duluan ini penting. Misalnya seandainya meninggal duluan, nah anak misalnya, berarti nanti harta anak ini dihitung dalam warisan, dapat yang dapat warisan adalah ibu dan ayahnya dapat, ya kan? Ibu dan ayahnya dapat. Tapi nanti keturunan dari anak ini, ya misalnya anak yang meninggal ini sudah punya anak, berarti cucu dari bapak tadi. Nah, dia punya anak juga. Itu cuman dapat warisannya dari ayahnya, dari ayahnya toh. Kenapa? Karena anak ini kan meninggal duluan, sedangkan orang tua dari anak tersebut, ya, ayah dan ibu sama-sama kecelakaan, ternyata meninggalnya setelah. Nah, bahkan harta dari si anak ini yang akan diwariskan ke kedua orang tuanya. Maka nanti cucu mereka cuma dapat dari jalur bapaknya. Seandainya orang tua tadi punya ahli waris yang lain. Maka ini penting untuk betul-betul dipastikan hidupnya ahli waris itu setelah kematian mewarisnya. Tapi kalau ternyata dalam banyak kasus di negeri kita, kawan, terkadang misalnya ini yang sering terjadi penyelisihan, yaitu misalnya apa? Seorang ayah kemudian punya anak laki-laki 3, kemudian anak laki-laki ini punya anak laki, berarti cucu, ya kan? Nah, anak yang pertama ini meninggal duluan daripada si ayah tadi. Baik. Kemudian setelah itu ayahnya meninggal. Nah, dalam kasus seperti ini, kalau ayah ini punya anak laki-laki yang lain, maka habis sudah hartanya. Habis dibagi dalam warisan. Cucu dapat enggak? Cucu enggak dapat. Nah, dalam banyak kasus pembagian di negeri kita, ini jatahnya anak pertama yang tadi sudah meninggal duluan, kemudian diwariskan ke cucunya. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena kematian dia sebelum kematian mewaris. Maka urutan meninggal ini penting dalam pembahasan warisan. Apalagi kalau warisan yang lama kita diberi kasus, ya kawan. Terkadang kasus kita diberi kasus warisan ternyata urutannya sudah ruwet. Kenapa? Karena harta ini sudah lama nggak dibagi-bagi. Harus berapa dekade ini orang tua diurut lagi siapa warisannya, kemudian anaknya setelahnya siapa ahli warisnya, pembagiannya. Dia harus tahu siapa yang duluan meninggal. Ini penting. Kemudian syarat yang ketiga, al-ilmu bin nisbatil muqtadi lil irthi, yaitu mengilmui sebab yang mengharuskan dia dapat warisan dari jalur mana. Harus tahu. Karena kita sudah membahas sebab-sebab tadi. Ya kan? Ada 3 sebab. Nah, sekarang kita ketika menetapkan suatu warisan, harus tahu sebab yang menuntut dia dapat warisan. Tidak boleh kemudian datang tiba-tiba orang nggak dikenal, aku minta jatah warisan. Harus ditanya, kamu minta warisan sebabnya apa? Apakah karena punya hubungan nasab, ataukah dia istri simpanan misalnya, tapi sah misalnya, nggak pernah diungkap dia, tapi sudah ada akad yang
sah, akad nikah yang sah secara syar'i, tapi nggak dikenal, ini tiba-tiba datang, ini saya punya surat nikah ya. Nah ini sebab apa? Sebab pewarisan yang berupa pernikahan misalnya. Atau karena sebab wala. Misalnya dulu ini budak misalnya. Dulu ini budak, kemudian datang yang pernah memerdekakannya dulu, nah, minta jatah warisan. Nah, ini harus diyakinkan dari arah mana dia punya hak untuk dapat warisan. Nah ini syarat pewarisan ada 3. Baik. Nah, barakallahu fikum, kita ambil ini dulu. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.